sebagai mediator yang solutif dan aspiratif. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mengadakan kegiatan supaya khususnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah berdoa. Mudah-mudahan nanti dalam pelajaran mendapatkan kemudahan. Silakan dipimpin doanya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan kembali. Kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat. Di siang hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan pembelajaran dengan baik. Anak-anak, sebelum dilaksanakan pembelajaran, Pak Eko akan melakukan presensi dulu. Saya ulangi ya. Abrizan Zaki, Ailsa, Beatrice, Cheryl. Baik, sebelum pelajaran dimulai, silahkan meja kursinya ditata dulu, sampah-sampahnya tuh yang ada di meja di alat tulisnya silakan dikeluarkan. Hari ini kita membicarakan tentang mobilitas sosial. Ya, hari ini kita membicarakan tentang mobilitas sosial. Pada sebelumnya, pada pertemuan yang kemarin kita membicarakan tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama ada perubahan ruang akibat faktor alam. Yang kedua apa? Pengaruh terus? Pengaruh perubahan ruang terhadap ekonomi. Pengaruh berikutnya? Konversi lahan. Masih ingat ya? Dasarnya menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda. Keterampilannya menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Nah, untuk mencapai kompetensi dasar ada indikatornya yang perlu kita pelajari. Yang pertama, menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, menyajikan, ini keterampilannya ya. Kalian nanti bisa membuat laporan hasil diskusi kelompok mengenai hubungan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mencapai mobilitas sosial vertikal naik. Diskusi. Nah, nanti skenario-nya bagaimana? Dalam pembelajaran nanti kita peserta didik mengamati permasalahan yang akan ditampilkan. Kemudian nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok, ya, sudah terbentuk 4 kelompok. Terus kalian mengerjakan LKPD secara kelompok atau dengan cara diskusi. Yang keempat, nanti kalian mempresentasikan hasil LKPD mewakili kelompok masing-masing. Dan yang kelima, kelompok lain nanti akan menanggapi. Bisa dipahami ya? Ya, oke, lanjut. Nah, anak-anak, penilaiannya, aspek yang saya nilai pertama adalah sikap. Pada saat pelajaran, pada saat diskusi, sikapnya bagaimana ya? Berikutnya adalah ada pengetahuan dan juga keterampilan. Kelompok sudah saya bagi. Kelompok 1, Abrizan sebagai ketua kelompok. Terus kemudian kelompok 2, Gayuh. Kelompok 3, Hilda. Kelompok 4, Ilham. Permasalahannya. Permasalahan pertama. Ada gambar siapa itu? Siapa Imam Basuki itu?
Nah, ini sengaja saya kasih contoh yang ada di sekitar kalian, yang ada di kehidupan sehari-hari. Bapak Imam Basuki sebelum menjadi kepala di MTS Negeri 3 Trenggalek adalah seorang guru di MAN 1 Trenggalek, salah satu madrasah di Provinsi Jawa Timur. Beliau sebagai guru fisika, Bapak Imam Basuki menjalankan tugas dengan baik, bahkan tidak hanya mengajar saja, ternyata Bapak Imam Basuki ini melaksanakan administrasi dengan tanggung jawab. Selain guru fisika, beliau juga menjabat sebagai waka kurikulum, waka kesiswaan, sarana dan prasarana. Berbagai prestasi pernah diraihnya, diantaranya adalah pernah menjadi guru teladan tingkat provinsi. Berbagai prestasi diraihnya. Akhirnya karena memiliki kepribadian yang baik, pandai bergaul dan disenangi oleh teman sejawat dan murid-muridnya, karena prestasinya, akhirnya Bapak Imam Basuki diangkat menjadi kepala madrasah di MTS Negeri 3 Trenggalek di sekolah kita. Ya, itu kasus yang pertama. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, Pak Eko akan membagikan LKPD. Nih, sekretarisnya yang mana ini? Nazila ben orang ngantuk Aizil, Nyazil. Iya, kelihatan. Kakek sarapan paling. Tulisannya agak besar. Ya? Dibaca dulu. Kasus 1, ini termasuk mobilitas apa? Nah, silakan ditulis. Tulisannya agak besar ya. Nah, baik. Oke, bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ya? Berdiskusi ya. Kupuh. Engkelang. Ditulis saja, diisi aja. Kenapa horizontal? Nah, kalian harus bisa. Kenapa kok horizontal? Masih setara, sederajat. Dijawab kok. Terus dijelaskan. Enggak usah tulis gitu aja. Nanti kan berikutnya yang di sini. Nah, yang ini kan ada. Nah, ini ada teori-teorinya ini nanti, ya. Iya. Kenapa? Ini carinya di Google. Bisa. Google lah bisa. Mau. Kayak gitu lagi. Tampilannya. Baik, masing-masing kelompok sudah ya? Ah, kalau sudah kelihatannya kok capek, ngantuk ya, siang-siang. Coba semuanya berdiri. Berdiri dulu semuanya. Ikuti petunjuk saya, ya. Apa yang saya omongkan, apa yang saya bicarakan, silakan kalian mengikuti. Contoh, tangan depan, gini, biar tidak capek. Tangan depan, tangan ke samping, tangan ke atas. Sudah ya? Bisa? Saya ulangi. Tangan depan. Apa yang keluar dari mulut saya ya? Tangan ke samping. Tangan ke atas. Tangan ke depan. Loh, depan mana depan? Nah, berarti tidak fokus. Diulangi lagi. Tangan depan. Tangan samping. Tangan ke atas. Sudah siap? Kelompok 2 sudah? Nanti tekniknya begini anak-anak.
kelompok 1 akan mempresentasikan. Setelah dipresentasikan, kelompok 2, 3, dan 4 akan bertanya kepada kelompok 1. Ya, begitu juga sebaliknya. Bisa dipahami? Oke, kelompok 1, silakan dibacakan hasil diskusinya. Ya, Baru nomor 1. berdiri, satu aja. Tolong perhatikan hasil diskusinya. Ini Ya, ini aja. jelaskan pengertian mobilitas sosial berdasarkan ahli. A. Kimball Young dan Raymond Wimmack. Mobilitas dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. B. Anthony Giddens. Suatu yang merujuk pada gerakan dari seorang individu Terus lanjut. dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. C. Horton dan Kuhn. Gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Definisikan pengertian mobilitas berdasarkan dengan bahasa alien yang mudah dipahami. Perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Analisislah bentuk-bentuk mobilitas sosial. 1. Berdasarkan tipenya. A. Mobilitas sosial vertikal. B. Mobilitas sosial horizontal. C. Mobilitas sosial lateral. 2. Berdasarkan ruang lingkupnya. A. Mobilitas sosial intragenerasi. B. Mobilitas sosial antar generasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Oke, sekarang kita beri aplaus dulu untuk kelompok sudah menjelaskan, memaparkan tentang pengertian mobilitas. Ada beberapa pendapat, juga definisi mobilitas berdasarkan bahasa yang sudah didiskusikan. Silakan. Ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. Yang bertanya tak kasih nilai. Silakan. Apa contoh mobilitas sosial vertikal? Oh gini, jadi temanmu tuh menanyakan contoh, disuruh membuat contoh mobilitas secara vertikal atau yang naik. Ya, contohnya apa? Silakan. Ya, silakan. Nih, kelompok 1 mau jawab. Nggak kaleng-kaleng loh kelompok 1. Ayo, silakan. Nah, jadi bisa. Tidak bisa. Contoh dari mobilitas sosial vertikal adalah Baik, setelah kita melakukan diskusi, saya sangat mengapresiasi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sangat bagus kalian diskusinya. Terima kasih, bagus. Pak Eko akan mencoba menyimpulkan apa yang dari kalian pelajari ya. Pertama adalah nih, hakikat mobilitas. Tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa? Mobilitas menurut Paul Horton diartikan sebagai gerak perpindahan dari kelas sosial 1 ke kelas yang lainnya atau perpindahan strata. Artinya berada dari status sosial yang satu kemudian pindah ke tempat strata atau status sosial yang lainnya, berpindah tempat. Pak Eko ada uji kompetensi di Google Form. Silahkan di ini. Tadi di grup sudah ya, sudah masuk. Silahkan dikerjakan. HP-nya. Itu linknya yang sudah ada di grup. Sudah saya kirim. Oke. Aku. Pertama di toko
Baiklah, anak-anak, sebelum diakhiri, marilah berdoa. Silakan dipimpin doanya, ketua kelas. Siap gerak. Doa mulai. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.